Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Ketua dan Bapak-Bapak pengurus DKM Masjid Jami' Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para sepuh hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah pengajian, para pencinta ilmu, ahli kebajikan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan, kesehatan, dan keberkahan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kita awali dengan bersama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selamat bersama-sama diawali dengan a'udzu. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabb
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih sedang membaca, mengartikan dan memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di halaman 15, masih di hadis nomor 122. Idza uqimatis sholatu. Masih halaman 15, hadis nomor 122. Mari kita mengulangi kembali bacaannya dan silakan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza apabila uqimatis sholatu didirikan salat, fakabbir maka bertakbirlah, summa kemudian iqra bacalah, ma tayassara apa yang mudah, ma'aka bagimu, minal Qur'ani dari Al-Quran, tsummarka' kemudian ruku'lah, hatta sehingga tatma'inna sempurna, raki'an ruku', tsummarfa' kemudian bangunlah, hatta sehingga ta'tadila tegak, qaiman berdiri, tsummasjud kemudian sujudlah, hatta sehingga tatma'inna sempurna, sajidan sujudnya. Nah, sampai situ. Malam ini kita lanjutkan. Tsummarfa' kemudian bangunlah. Habis sujud bangun. Hatta tatma'inna jalisan sampai sempurna duduk. Duduk. Sudah duduk, tsummasjud kemudian sujudlah kembali, hatta sehingga tatma'inna sempurna sajidan sujudnya. Tsumaf'al kemudian kerjakanlah, dzalika seperti itu, fi sholatika dalam sholatmu, kulliha semuanya. Mari bapak-bapak kita baca untuk malam ini dan silakan diikuti bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Tsummarfa', kemudian bangunlah, hatta, sehingga, tatma'inna, sempurna, jalisan, duduk, tsummasjud, kemudian sujudlah, hatta, sehingga, tatma'inna, sempurna, sajidan, sujudnya, tsumma fa'al, kemudian kerjakanlah, dzalika, seperti itu, fi sholatika, dalam sholatmu, kulliha, semuanya. Pada pertemuan lalu kita membahas sampai sujud. Sudah sujud, duduk, bangun. Bangun untuk duduk. Sudah duduk, baru sujud lagi. Tolong si kakak itu. Dalam pelaksanaan ibadah sholat, satu-satunya gerakan dan posisi yang dilakukan 2 kali dalam 1 rakaat itu hanya sujud, kecuali dalam sholat sunnah gerhana. Tapi dalam sholat sunnah gerhana juga ruku 2 kali, itu ruku yang keduanya hukumnya sunnah. Kalaupun sholat gerhana rukunya hanya 1 kali, maka sholat itu sah. Sah. Tapi kalau sujud, yang dilakukan 2 kali dalam setiap sholat, itu dua-duanya rukun, dua-duanya harus. Jadi kalau kita urut dari atas, baca Fatihah 1 kali, kemudian ruku 1 kali, i'tidal 1 kali, kemudian habis i'tidal sujud. Nah, sujud ini subhanallahnya 2 kali. Pertama sujud, terus duduk, terus sujud lagi. Disampaikan dalam kisahnya, kalau kita mungkin kenapa begitu pertanyaan? Kenapa kok gerakan yang lain 1 kali sementara sujud sampai 2 kali? Hal ini menerangkan dan mengambil kisah dari saat Nabi melaksanakan Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj ke langit sampai ke langit ke-7, yang mulai Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa. Kalau Isra mulainya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj mulainya dari Masjidil Aqsa. Terus melewati beberapa langit, dan setiap langit yang dilewati oleh Rasulullah ada saja peristiwa-peristiwa. Di antaranya bapak-bapak, itu Nabi melewati salah satu langit itu, ketemu dengan para malaikat, yang para malaikat tuh lagi sujud, posisinya sujud. Terus Nabi lewat, malaikat yang sedang sujud itu duduk, bapak, duduk. Kemudian Nabi sudah berlalu, maka malaikat itu sujud lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisahnya bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kenapa mereka sujud terus? Dan tadi kenapa bangun?" Bahasa kitanya begitu. Malaikat Jibril menjawab, "Ulaika, mereka itu adalah para malaikat yang sejak diciptakan
sejak mereka diciptakan sampai nanti hari kiamat, tugasnya satu, yaitu apa? Sujud. Ditugaskan oleh Allah, kalian tugasnya satu apa? Sujud terus. Sujud, sujud gitu. Enggak ditugasin ngatur hujan, enggak ditugasin ngatur rizki, tidak ditugasin bantuin nyabut nyawa, enggak. Tugasnya sujud saja. Maka mereka dari sejak diciptakan sampai nanti akhirnya dunia ini kiamat, mereka posisinya tetap sujud. Sekali-kalinya mereka bangun, itu tadi, mereka bangun duduk itu karena menghormati engkau kekasih Allah lewat, maka mereka bangun. Sudah bangun, sudah Nabi berlalu, maka mereka sujud lagi. Itulah makanya atas kisah tersebut ruku 1 kali, baca surat 1 kali, kemudian i'tidal 1 kali, tapi sujud 2 kali. Ini adalah maka hikmahnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang kita sujud di waktu sholat, pahalanya oleh Allah diberikan seperti pahala malaikat yang sujud terus. Subhanallah. Itu makanya sujudnya 2 kali, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah, sujud. Itu malaikat bangun dari sujudnya waktu Nabi lewat itu ada 2 hikmah. Hikmah yang pertama itu memuliakan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit tempat mereka sujud, memuliakan. Maka kita juga dianjurkan tuh dalam rangka memuliakan orang yang datang atau apa. Kalau dia datang kita lagi posisi duduk, bangun. Tuh. Istri yang solehah begitu. Istri yang solehah, istri lagi duduk nonton TV lah, sebut saja Cinta di Atas Cinta. Atau apa, love story. Nggak bosan bapak nonton love story? Masya Allah, itu si Parel. Siapa itu? Ya, nggak selesai. Ibu lagi nonton TV, terus ayahnya datang, Assalamualaikum. Istri yang soleha bangun, Waalaikumsalam. Wah, ayah datang, Alhamdulillah. Bangun, disambut, suaminya datang. Tuh istri yang soleha, persis seperti istri-istri bapak di rumah. Alhamdulillah, persis itu tuh, persis begitu, persis. Tuh ibu yang senyum-senyum aja merasa tersanjung dengan kesolehannya ya. Kenapa nengok ke belakang? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka para malaikat sedang sujud, emang ditugaskannya sujud. Pas Nabi lewat, bangun. Maka kita juga sujudnya sampai 2 kali. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang pertama, yang kedua, malaikat sedang pada sujud lalu Nabi berlalu dan malaikat bangun. Itu hikmah yang kedua, menghindari kesyirikan, menghindari larangan, menghindari apa? Jangan sampai dimaknai sujud ini sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sujud hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya diniatkan untuk Allah. Maka ketika Nabi lewat, malaikat bangun dari sujudnya, khawatir disangkakan ini sujud kepada Nabi. Tuh. Maka kita tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Anak tidak boleh sujud kepada orang tua, istri tidak boleh sujud kepada suami, suami tidak boleh sujud kepada istri. Nggak boleh pak, suami sujud ke istri, istri aja kagak boleh. Rakyat tidak boleh sujud ke
rajanya. Sujud itu hanya milik Allah sampai ketika Nabi Muhammad SAW lewat saja dan para malaikat sedang sujud. Sebelum Nabi lewat, malaikat bangun supaya tidak ada persangkaan bahwa sujud ini sujud kepada Nabi Muhammad SAW. Kan kalau sudah disangkakan jadi tersangka, repot Bapak. Repot kalau sudah jadi tersangka. Awalnya saksi, terus diperiksa, naik jadi tersangka. Awalnya pakai baju biasa, udah tersangka, seragamnya lain, orange. Masya Allah. Itu gara-gara tersangka. Nah, kalau malaikat disangkakan kepada mereka bahwa ini sujud kepada Muhammad, waduh, urusannya repot Pak. Tersangka itu, Masya Allah. Itu makanya sujud dilakukan 2 kali. Alhamdulillah Bapak-bapak Ibu-ibu, kita ya sujud di dalam sholat, insya Allah. Kenapa sujud hanya boleh dilakukan kepada Allah? Karena sujud itu isyarat ketaatan yang sepenuhnya, ketaatan yang full, ketaatan yang 100%. Maka oleh karena itu ketaatan yang full 100% hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan ketaatan full itu apa saja yang diperintahkan Allah laksanakan selama kita mampu, dan apa saja yang dilarang oleh Allah jauhi oleh kita. Apa saja itu hanya Allah. Kalau kepada ulil amri, kepada amirul mukminin, kepada amir, kepada manusia, itu tidak sampai 100% ketaatan itu. Istri wajib taat kepada suami. Istri wajib taat kepada suami kalau suami merintahkan yang bukan keburukan. Tuh. Kalau suami memerintahkan keburukan, naudzubillah, fala sam'a wala ta'ata. Maka tidak boleh dengar, tidak boleh taat. Kalau kepada Allah nggak ada pakai kalau. Karena segala yang diperintahkan oleh Allah pasti manfaat dan baik jadinya. Apa yang dilarang oleh Allah, makanya dilarang juga itu buruk dan bahaya. Kalau manusia nggak boleh taat sepenuhnya. Kata istrinya, yang apapun yang engkau minta akan aku berikan. Pret. Itu sinetron lagi tergila-gila. Ya ujung-ujungnya sama manusia nggak boleh taat full 100%. Namanya taat kepada manusia itu kalau perintahnya tidak dalam keburukan, kalau larangannya tidak bertentangan dengan larangan Allah. Yang disebut kan kita mah kadang-kadang namanya ulil amri itu, namanya ulil amri kan atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Di kitab suka dimaknai ulil amri itu pemerintah aja. Padahal yang namanya ulil amri bukan saja pemerintah, Bapak. Banyak di situ yang posisinya menjadi ulil amri. Satu yang termasuk ulil amri siapa Bapak? Ayah, ibu, orang tua kepada anaknya. Anak itu kepada orang tua. Orang tua, ayah dan ibu itu jadi ulil amrinya anak. Maka anak wajib patuh taat kepada ayah dan ibu. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi bapak-bapak kita sebagai ayah ulil amri bagi anak. Ibu sebagai emak, sebagai mama ulil amri bagi anak. Maka anak wajib melaksanakan perintah orang tuanya. Malam yu'mar bimaksiatin, selama tidak diperintahkan dalam keburukan. Tuh.
selama tidak diperintahkan dalam keburukan. Ini nggak boleh nih anak remaja begitu tuh sama ayah, sama orang tua. Masya Allah, bapaknya lagi benerin jembatan got yang dari jalanan ke rumahnya itu kan nyebrang got. Nah gotnya lagi dibetulin, agak bolong mungkin, digetok itu ini diganti. Kan bapaknya getol, bapak rajin gitu. Terus bilang sama istrinya, "Ma, oh iya pak," istri keluar, "itu tolong si Dadang suruh beli semen sesak." Si Dadang tuh anaknya bapak. Ada namanya Dadang di sini? Mana orang? Tolong si Dadang suruh beli semen sesak, kasih uangnya gitu. Nah si Dadang tuh emang kuliah semester akhir bapak. Istrinya masuk ke kamar, Dang, oh ya, itu ayah minta tolong beliin semen sesak ke material. Kata si Dadang, apa? Ya mama, aku capek. Tadi malam habis bikin skripsi, baru sampai bab 2, pulang jam 1. Ngantuk banget aku mah. Bilang sama bapak dah, mohon maaf, ini ngantuk banget, mau tidur. Lagi nyusun skripsi, ntar berangkat lagi. Oh ya udah atuh, kata mamahnya. Pakai atuh karena Dadang tuh orang Sunda, pakai atuh. Kalau di Jambi mah nggak pakai atuh. Gitu. Orang ke Jambi juga harus pakai pesawat khusus, naik jet. Itu. Nah kemudian si ibunya bilang, "Ayah, si Dadangnya lagi tidur, kecapean tadi malam habis bikin skripsi, pulang jam 1. Emang bener, pulang udah malam." "Oh ya udah atuh, ambil aja kunci motor," katanya. Istrinya ngambilin kunci motor, pakai Vario apa motornya tuh ya. Udah pakai kaos oblong, pakai celana itu, aja ke mana? Ke material. Bapaknya mah gak banyak omongan, apalagi ya bener anak lagi bikin skripsi, pengen buru-buru selesai itu ya, beli semen sesak, dapat terus turunin, nurusin lagi kerja. Itu si Dadang bapak, si Dadang yang tadi disuruh beli semen tidur itu ini ngedadak bangun pakai jaket. Mamahnya nanya, "Dang, mau kemana? Udah pakai jaket," katanya. Itu mah Yeni nelpon minta diantar ke kampus, dia ngambil buku di perpustakaan. Yeni itu pacarnya. Yeni itu pacarnya. Ditelepon sama si Yeni, kata Yeni, "Yang tolongin aku dong." "Apaan sih?" "Tolong aku dong ke kampus, mengambil buku di perpustakaan, aku ketinggalan tadi." "Ya udah tunggu aja sebentar." Pakai jaket, minum, ngambil kunci, bring aja berangkat. Lewat pintu sono, bapaknya lihat lah tuh bocah kemana, nanya sama ibunya, sama istrinya, "Ma, Dadang mau kemana?" Itu katanya ditelepon sama si Yeni, pacarnya, minta dianterin ke kampus, ke Ciputat. Karena emang anaknya anak UIN bapak, ngambil buku di perpustakaan. Oh tuh nggak boleh begitu tuh sama orang tua tuh Dang, gitu nggak boleh. Bapaknya nyuruh beli semen sesak ke material, alasan ngantuk lah, skripsi lah, pulang malam lah, capek lah. Tapi begitu Yeni nelpon, "Ya Allah, ya tunggu aja sebentar aku datang, kucek-kucek cuci muka, minum, bring berangkat." Kagak boleh tuh Dang, begitu tuh dosa ente. Dosa. Dadang yang bener udang hidup. Nama orang tua disuruh beli semen, ngata ngantuk itu ini. Bapaknya gak ada. Ya Allah, anak zaman sekarang katanya, kalau sama orang tua disuruh banyak alasan. Kalau nggak banyak alasan, kayak punya pistol aja, entar lagi,
lagi, hampir ujung-ujungnya kagak. Nggak boleh begitu tuh dah. Mana si Dadang aja saya omelin. Nggak datang ya, Dadang. Iya. Lagian Yeni-nya juga, aduh. Nah, udah begitu. Itu ayah tuh ulil amri, beli semen tuh bukan kemaksiatan. Menyuruh beli semen tuh bukan perbuatan durhaka. Kalau sih kata bapaknya gini, Dang, bangun. Apaan ya? Ke Matriano sana. Terus gimana? Lu nyelip-nyelip dah. Terus gimana? Lihat kalau lagi sibuk orang-orang, lu ambil semen sesak, langsung kabur bak kemari, maling semen. Itu mah kagak boleh. Kagak boleh. Malam yu'mar bi maksiatin. Anak wajib patuh kepada ayah karena ayah termasuk ulil amri. Selama itu tidak diperintahkan dalam kemaksiatan. Satu, anak kepada orang tua. Yang kedua, yang termasuk ulil amri adalah suami bagi istri. Kita tuh suami teh ulil amri apa? Artinya istri wajib patuh kepada suami. Malam yu'mar bimaksiatin, selama tidak diperintahkan dalam kemaksiatan. Dengan segala hormat, ibu wajib patuh kepada suami. Wajib patuh. Maka sebagai istri yang soleha, ibu jangan banyak ngebantah kepada suami selama itu bukan sesuatu yang berbahaya. Ibu niat kondangan tuh habis dohor, habis asar. Kondangan ke orang hajatan habis asar. Bapaknya ngomong, Bun, kita kondangan ke sana habis dohor ya. Ibu jawab ya, oh iya ayah, selesai iya gitu. Walaupun ibu punya niat kondangannya tadinya mau habis asar, udah kata suami, Bun, nanti kita kondangan habis dohor ya. Iya, udah selesai. Jangan kata suaminya, Bun, ntar kita kondangan habis dohor, habis asar aja ayah, dohor mah panas. Kagak boleh begitu tuh, ngebantah mulu. Ya Allah, ngebantah udah. Oh iya ayah, gitu. Selesai kan. Kalau iya selesai. Tapi kalau ayah habis asar aja, habis dohor mah panas, kan ayahnya jawab lagi, habis asar mah hujan loh. Kan ngomongnya jadi hujan. Padahal bukan orang Tegal, karena ngambeknya tuh. Habis asar mah hujan lagi. Jangan ditunda-tunda, kita sempet mah gitu. Kata istrinya, ya tadinya mah Bunda maunya habis asar biar adem, kan dulu rumah panas segala macam. Kata lakinya, panas gua pakai mobil, kalau sih pakai ojek. Lu lah kan jadi capek itu. Ya Allah, capek Bapak. Umur udah 55 tahun suaminya, istri 50 tahun, apalagi suaminya 60 tahun. Istri bawa itu masih berantem aja gara-gara kondangan. La ilaha illallah. Kapan sakinah mawadah warohmahnya? Begitu. Insya Allah. Ujung-ujungnya karena suami kalau nyuruh suka dibantah mulu sama bininya, akhirnya suami jarang ngasih keputusan. Nanya sama bini. Habis kalau ngomong dibantah mulu, ngegas terus. Ya Allah, ngerem tuh sekali-kali. Akhirnya suaminya selalu nanya, Bun, kondangan lo kapan? Ntar aja ya habis asar. Oh iya tuh. Habis kalau lakinya bilang keinginan suami, selalu aja dibantah sama bininya. Ibu jangan begitu, suami jadi tidak punya aspirasi. Enggak punya aspirasi. Ya Allah, subhanallah. Emang bener tuh ada yang kata suaminya habis asar kondangan tuh, kata istrinya habis dohor aja ayah, habis asar aja biar adem. Oh ya udah, terserah ayah dah, rada-rada ngambek. Habis asar ya kagak, habis dohor ya kagak kondangan. Orang kata suami habis asar, asar hujan, dilalahnya tuh asarnya hujan. Itu sang prameswari nyap. Tuh ayah habis asar mah hujan. Tadi habis dohor mah kondangan, kita udah kondangannya panjang lagi urusan. La ilaha illallah. Nah begitu hidup ya.
Maka kemudian yang jadi ulil amri siapa lagi? Guru kepada murid. Guru tuh ulil amrinya murid, Bapak. Maka zaman dulu mah di sekolah kalau kita disuruh sama guru tuh seneng banget. Karena emang guru tuh ulil amrinya murid, maka murid wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Nah, terakhir yang jadi ulil amri itu raja kepada rakyatnya. Dia jadi ulil amri malam yu'mar bimaksiatin, itu pun kalau tidak diperintah ke dalam keburukan. Ada satu lagi ulil amri yang jarang siapa dia? Orang yang ngurus urusan kita itu ulil amri, Bapak. Bapak bawa mobil ke bank, terus masuk ke areal parkir. Tukang parkir nyamperin, mundur Pak, ngikut mundur Pak, mundur Pak. Kita harus nurut sama dia. Kenapa? Karena dia itu ulil amri, Pak. Waktu kita parkir, maka tukang parkir itu jadi ulil amri yang Allah firmankan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, ente jadi ulil amri sekarang. Mundur Pak, terus kiri Pak, kiri. Ya kita ngikutin kiri. Kalau kata kita kiri Pak, kiri, malah kita ke kanan. Lo kata kita, emang lu siapa? Kata kita. Kata dia suruh ke kiri, setir kita ambil ke kanan. Kata istri, ya kan gue ala biarin, dia siapa sih ngatur-ngatur gue. Tuh. Ujung-ujungnya mentok tuh belakang mobil ke pohon kelor. La ilaha illallah. Lagian Bapak gimana sih Pak? Suruh kiri malah ke kanan katanya. Ya itulah, makanya harus taat kepada ulil amri. Nah, termasuk di sini pengurus DKM tuh ulil amri. Kita harus taat dan patuh. Kalau ngaji ditugasinnya sampai Isya, kalau sudah adzan Isya, ya udah kan sama dengan kata tukang parkir, stop Pak, stop. Malah kita mundur terus, ngejeblos ke got. Rasain orang saya suruh stop. Ngaji juga kalau udah Isya mah stop ya. Mudah-mudahan pada panjang umur, sehat walafiat, rezekinya subur makmur. Kita lanjutkan nanti. Amin ya rabbal alamin. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.